Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Wah, Guru Suranggana. Guru Suranggana. Baik, gimana mah Guru Suranggana? Saya datang menemui kalian hanya ingin memastikan apakah benar berita yang saya dengar mengenai kabar dari Welingkeni ini, bahwasannya dia, Welingkeni, menginginkan perjodohannya dengan Ratu Selatan. Benar, Mak Guru. Astagfirullahaladzim. Tadi malam, salah satu pengikutnya bernama Santalib menemui saya dan mengatakan demikian, Mak Guru. Nah, intinya tujuannya menyekap dari si Toya Atmojo itu hanya ingin agar saya bisa melobi Ratu Selatan, setidaknya bisa mau tidur satu malam bersama Welingkeni. Berarti di sini sudah jelas pihak dari Welingkeni menginginkan sesuatu dari dirimu, Wijaya Bantolo, dan dia, Welingkeni, menginginkan agar dirimu bisa melakukan perjodohannya dengan Ratu Selatan itu. Apa yang kami pikirkan mengenai Welingkeni itu sudah jelas terbukti di sini. Akan tetapi di sini, menurut saya, yang ada di pikiran saya, permintaan yang diinginkan oleh Welingkeni ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal, Mak Guru? Jadi seperti ini. Saya pikir ada sesuatu hal yang besar yang diinginkan oleh Welingkeni. Mengapa Welingkeni itu sangat menginginkan perjodohan itu dilakukan dengan Ratu Selatan itu. Bahkan jika Ratu Selatan tidak dijadikan istrinya atau pendamping hidupnya, dia menginginkan untuk menidurinya walaupun hanya sesekali. Bukankah seperti itu? Ya, informasinya sih seperti itu, Mak Guru. Di sini, dari keinginan Welingkeni itu, saya rasa Welingkeni menyimpan suatu rahasia besar dan tujuan yang sangat besar yang harus Welingkeni capai dari Ratu Selatan itu. Dan yang perlu kau ketahui dan perlu kau cari jika kau bertemu nanti dengan Welingkeni, apa itu tujuan besarnya? Ya, informasinya sih nanti pas jam 12 pada malam hari ini Welingkeni akan menemui saya dan menceritakan. Itu sih informasinya, Mak Guru. Ya, coba kita lihat nanti seperti apa. Baiklah, mungkin nanti saya akan ikut menemanimu, Wijaya Bantolo, agar saya mengetahui tujuan besar apakah yang diinginkan oleh Welingkeni itu. Baiklah, jika seperti itu kita tunggu, Mak Guru. Baiklah. Sebentar lagi ya mungkin ya. Mas. Iya, Mas. Udah jam 11 ini, Mak Guru. Sekitar 1 jam lagi. Baiklah. Persiapkanlah dirimu sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan ini. Yang terpenting fokus pertama kan Tuan Toya Atmojo, saya ingin dilepaskan terlebih dahulu. Iya. Benar sekali. Baiklah. Silakan lanjutkan peristirahatanmu. Siap, Mak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu teman-teman kurang 1 jam lagi. 1 jam nih. Tunggu dulu. Hah? Masih ada kodok beracun. Mana? Mana tuh? Di belakang. Bukan kodok, Londok. Apa itu? Kotak beracun itu. Mas Diki.
Nganu no, awas frogstone itu. Ini bunglon mas. Bunglon kocak. Tak kirain kodok ya. Bunglon. Menyawak ngawur. Kayaknya. Ya Gusti. Kaget sih. Siapa ini mas? Baliknya mas dingin mayu. Siapa mas ini mas? Assalamualaikum. Belum gini. Iya, saya sendiri. Silakan, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, silakan. Saya menyediakan raga untuk sampean komunikasinya lebih gampang dengan kami. Ya. Salam dari penguasa selatan. Dan saya pertuhankan air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kok air. Bagaimana Welinggini? Air tak buat bikin kopi. Saya mendapatkan pesan dari anak buah saya. Dia mengatakan bahwasanya kau ingin bertemu langsung dengan saya dan membicarakan ini semua secara langsung. Apakah benar begitu? Terus, benar. Sebenarnya saya sudah memberitahu anak buah saya untuk mengatakan semuanya. Tapi mengapa kau ingin berbicara secara langsung dengan saya? Apakah pesan yang diberitakan oleh anak buah saya itu kau tidak menerimanya secara jelas? Yang pertama, alasan saya mengerjakan sesuatu tanpa mengenal sang perintah. Saya kurang semangat. Satu. Yang kedua, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan terhadap dirimu. Biar saya tahu apa tujuan yang sebenarnya tentang dirimu, sehingga dirimu itu memerintahkan hal tersebut untuk saya. Maksudnya tujuan apa? Saya hanya menginginkan untuk berhubungan dengan Ratu Selatan. Akan lebih baik jika Ratu Selatan itu dijadikan pendamping hidup saya. Yang pertama, kenapa engkau mempercayai atau engkau menempatkan perintah itu jatuh pada diri saya? Sedangkan kau harusnya tahu saya tidak ada akses sama sekali menuju penguasa pantai selatan itu. Saya sendiri sudah mengamati kalian itu sudah lama. Saya sudah mendengar kabar mengenai dirimu. Sudahlah sangat lama. Tentunya saya tidak begitu saja memerintahkan makhluk lain untuk menyampaikan pesan yang saya inginkan ini terhadap Ratu Selatan. Itu pasti ada sebabnya mengapa saya memilih dirimu untuk menyampaikan pesan ini. Yang pertama, saya mengetahui kau mengatasdasarkan apa kegiatanmu ini atas dasar untuk kebaikan. Bukankah seperti itu? Ya, benar. Dan kau sangat menjunjung tinggi apa itu kepercayaanmu. Ya. Saya sangat menghormati kepercayaanmu. Dan saya pun menghargai kepercayaanmu. Selagi saya tidak mengganggu kepercayaanmu, kau tentunya tidak akan mengganggu saya juga. Baiklah. Saya menghargai komitmenmu itu. Terima kasih. Yang kedua, kenapa harus ada penculikan di sini? Kenapa kau tidak langsung saja menemui saya? Saya hanya berpikir Toya Atmojo itu sedang ada urusan dengan dirimu. Jika saya langsung menemui dirimu,
mungkin saja kau menolak apa yang saya inginkan. Karena saya mengetahui kau sedang memiliki urusan dengan Marta Kira. Kau mengenal Marta Kira? Saya hanya mengetahuinya. Di mana Tuan Toyatmojo itu? Tenang saja. Saya tidak melukai sedikit pun Toya Atmojo. Bahkan saya tidak berani menyentuh untuk melukai sedikit pun. Jadi kau harap tenang. Saya berjanji, saya akan melepaskan Toya Atmojo jika memang kau bersedia untuk menjalankan apa perintah ini. Lepaskan dulu saja. Perihal nanti jadi atau tidaknya, jodoh atau enggaknya, kita kan nggak tahu. Yang terpenting kan asal engkau tahu, saya jadi bulan-bulanan oleh para pengikut dari Toyatmojo. Apalagi putranya Asmoro Bangkit. Dia itu menaruh kemarahan besar terhadap saya atas hilangnya bapaknya sendiri. Baiklah, jika keluarga dari Toya Atmojo menuntut dirimu, jujur saya meminta maaf atas tindakan saya. Itu merugikan dirimu. Mengenai Asmoro Bangkit, putra dari Toya Atmojo, akan saya temui nanti, dan saya akan berbicara dengannya. Romonya akan baik-baik saja jika memang kau mau melaksanakan perintah ini. Mungkin saya tidak pantas memerintahkanmu, tapi saya meminta bantuan dari dirimu. Karena saya tahu kau memiliki jalan untuk berbicara apa keinginan saya ini terhadap Ratu Selatan. Kau perkasa, kau gagah, kau adalah seorang pendekar yang bergelar perompak yang terkenal. Kenapa kalau urusannya suka kamu tidak bisa mengatakannya langsung? Harus melalui saya. Di sini bukan permasalahan saya suka, saya mencintai. Akan tetapi ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Saya sudah pernah datang ke tempatnya langsung. Akan tetapi saya ditolak secara mentah-mentah. Apa itu alasannya menolak dirimu? Yang jelas, dengan kecantikan dan kesempurnaan yang dimiliki Ratu Selatan, dengan wujudku yang seperti ini, tentunya dia tidak akan mau. Kau kan bisa berubah wujud semaumu sendiri. Ya, saya tahu. Berarti yang harus dibenahi itu akidahnya, bukan wujudnya kamu. Akan tetapi dia sudah mengetahui siapa sebenarnya saya. Walaupun saya berubah wujud seperti apapun, dia akan mengetahui siapa saya. Jadi itu kemungkinan kecil untuk saya diterima. Ya seperti ini. Saya akan menjalankan apa yang menjadi keinginanmu. Ya sebisa-bisa saya. Tetapi saya tidak bisa berjanji mengenai mau atau tidaknya Ratu Selatan itu terhadap dirimu. Itu saya rasa bukan kendali saya. Dan saya juga berkata, siapa sih saya sebenarnya? Jika harus memberikan tahu kepada sang penguasa, sedangkan saya hanya anak desa yang tak tahu arah seperti ini. Bukanlah kendali saya rasa itu. Baiklah, jika memang kau memiliki pendapat seperti itu, tapi di sini berhasil atau tidaknya, yang penting kau harus berjanji untuk melakukan hal itu, baru saya lepaskan Toyatmojo. Tapi jika kau tidak mau melepaskan atau menjalankan perintah ini, saya tidak akan melepasnya. Dan saya tidak akan berbicara terhadap putranya Toyatmojo.
bisa dipegang omonganmu itu? Saya seorang pendekar, kau mengetahuinya. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Adanya dirimu mengincar Ratu Pantai Selatan. Saya yakin bukan karena semata engkau suka, karena wujudnya saja. Ada sesuatu yang penting yang ingin kau tuju dengan menikahnya engkau dengan Pantai Selatan. Jika memang tujuanmu mulia, mungkin saya akan membantunya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Tapi jika tujuanmu sudah keluar dari akidah, ya mohon maaf. Mungkin saya akan berusaha ya sebisa-bisa saya saja. Kenapa kok saya bisa memilih dirimu untuk menyampaikan pesan ini? Karena saya benar-benar mengetahui dan saya sudah benar-benar menyelidiki mengenai dirimu. Kau sangat mengandalkan atau sangat meyakini sebuah kebaikan. Perihal ada tujuan tertentu mengenai hubungan saya dengan Ratu Selatan. Saya memiliki tujuan yang sangat baik. Mulia. Sangatlah mulia. Apa itu tujuan? Di sini, di peradaban zaman sekarang, sudahlah sangat-sangat kacau. Banyak sekali penindasan-penindasan. Banyak sekali mereka yang memiliki kedudukan menghina mereka yang di bawahnya. Saya merampok, saya menjadi perompak. Bukan semata-mata saya ini kejam. Hasil dari rampokan saya bagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, untuk keuntungan saya. Di sini, tujuan saya ingin Ratu Selatan menjadi pendamping hidup saya. Tentunya saya menginginkan sebuah keturunan dari Ratu Selatan. Jika memang Ratu Selatan tidak mau menjadikan pendamping hidup saya, maka saya meminta satu. Paling tidak saya berhubungan satu kali saja dengannya. Apa yang kau harapkan dari keturunanmu dan Pantai Selatan nantinya? Ramalan. Ramalan. Benar. Ramalan itu berisi apa? Ramalan itu kau yakini? Saya sangat-sangat sekali meyakini ramalan itu akan benar-benar terjadi. Berisi apa ramalan itu? Ramalan itu berbunyi, akan lahirnya penolong umat dari Ratu Selatan yang bernama Putri Welas Roro, yang ditandai dengan mengguncangnya Laut Selatan untuk memperbaiki alam ini. Apa ya kau yakini itu adalah keturunan darimu? Jika memang itu ramalan. Yang memberikan ramalan ini adalah Maha Guru saya, Maha Guru Sendo Suwita, yang dituliskan dalam sebuah kitab. Kitab apa itu? Jabul Terki. Jadi Maha Gurumu tempo lalu menuliskan sebuah ramalan. Ramalan itu
dituliskan dalam kitab apa tadi, Jabul Terki. Jabul Terki. Intinya ramalan itu berisi tentang akan lahir seorang putri yang akan diberi nama Welas Roro. Nah, di ramalan itu kan nggak tertulis secara keturunanmu. Tapi saya sangat meyakini siapa lagi yang memiliki hati nurani, siapa lagi yang memiliki hati baik untuk memikirkan umat-umat yang tertindas saat ini. Dan lahirnya putri itu akan ditandai dengan mengguncangnya Laut Selatan. Bahaya kalau seperti itu. Bencana berarti. Akan tetapi di sini itu hanya untuk mengembalikan bumi kita yang sudah hancur ini, yang sudah digunakan secara percuma dan disalahgunakan oleh banyak makhluk. Baiklah, jika seperti itu, jika memang kau akan melepaskan Toy Atmojo, tapi kau harus berjanji kepada saya, apapun hasil jawaban dari penguasa pantai selatan, kau harus berlegowo. Baiklah, saya akan berjanji kepadamu. Saya berjanji atas nama penguasa selatan. Saya seorang pendekar. Jika memang saya mengingkari janji saya, kau boleh lakukan apapun terhadap saya. Saya akan melepaskan Toya Atmojo tanpa terluka sedikit pun jika memang kau benar-benar sudah menjalankan apa yang saya inginkan ini. Apapun hasilnya nanti. Setidaknya kau sudah melakukan itu. Karena saya tahu kau memiliki jalan untuk menyampaikan ini semua. Dan kau memiliki tujuan yang sangat baik. Baiklah, jika seperti itu, beri saya waktu 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari. Baiklah. Jika kau sudah mendapatkan jawaban dari Ratu Selatan, kau bisa memanggil pengikut saya, Santalib. Baiklah. Saya akan melakukan itu secepat mungkin, sehingga Toy Atmojo bisa secepat mungkin akan kembali ke kediamannya. Baiklah. Karena dirimu mengatakan bahwasannya putra dari Toya Atmojo itu mempermasalahkan atas hilangnya Toya Atmojo, saya akan berbicara kepadanya. Saya akan melepaskan jika memang kau sudah menjalankan tugas ini. Harusnya aku ngomong dari kemarin, tapi nggak salah paham seperti ini toh. Saya akui saya salah. Saya benar-benar meminta maaf. Sudah merampok hari ini. Tentunya setiap hari saya melakukan perampokan itu untuk mendapatkan harta dan akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya saya pikir itu adalah hal antara buruk dan baik. Walaupun tujuanmu mulia, kau ingin membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi caramu yang memang salah. Tapi di sini saya bukan menindas harta-harta makhluk yang dicarinya dengan baik. Mereka mendapatkan harta itu semata-mata dengan memanfaatkan makhluk lain, menipu makhluk lain, bahkan menindas makhluk lain. Monggo terserah jenenganlah. Saya hanya memberi pelajaran buat mereka-mereka yang tidak menghargai kita sesama makhluk yang hidup di dunia ini untuk hidup saling menghargai dan saling menghormati. Kalau jika mau seperti tujuanmu, itu bagus. Tapi saya tidak bisa
menghentikan, saya juga tidak melarang. Ya saya posisinya bingung. Kok yang lebih tahu kebaikan masalah itu ya? Baiklah, terima kasih. Kau telah menghargai keputusanku ini. Baiklah, apakah ada sesuatu hal lagi yang ingin kau tanyakan mengenai perintah ini? Tadi saya urutkan. Kau mendapatkan sebuah kitab. Kitab itu bernama Jabul Terki. Jabul Terki berisi sebuah ramalan dari gurumu, Sendo Suwita. Di mana akan lahir seorang putri dari penguasa pantai selatan yang bernama Welas Roro. Benar sekali. Kelahirannya akan ditandai dengan guncangnya Ratu Pantai Selatan. Benar. Ya, terima kasih. Jika memang itu tujuan. Baiklah, jika memang pertemuan ini sudah cukup, saya akui kau memiliki sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Mereka sangat menghargai datangnya saya di tempat ini. Atas kesalahan saya dengan mencari masalah dengan dirimu, mereka sama sekali tidak menaruh dendam dengan saya. Mereka menghormati kedatangan saya. Mereka menghormati itikat baik saya untuk berbicara dengan dirimu. Itu perlu kau contoh. Baiklah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan ini. Salam penguasa selatan. Ternyata Welinggeni itu gelenik, teman-teman, mempercayai sebuah ramalan dari maha gurunya, ya, di mana ramalan itu tertulis sudah di sebuah kitab yang bernama Jabul Terki, yang ditulis oleh maha gurunya langsung yang bernama Sendo Suwita. Ramalan itu berisi tentang akan terlahir putri dari penguasa pantai selatan yang diberi nama Welas Roro, yang ditandai kelahirannya dengan guncangnya pantai selatan. Itu iri ramalan. Guncang pantai selatan. Guncangan. Ya itu kan ramalan ya. Ramalan. Ramalan yang tertulis di kitab itu Terki malu, Jabul Terki. Ramalan adalah tarian Lidah. Iya, Tarian lidah. bener kan? Iya. Kayak cerita ya, Mas. Ya, ramalan kan tarian lidah. Sesuatu yang belum terjadi, bukan hak kita, ya. Tapi seringkali ramalan, kenapa sih seringkali ramalan itu benar-benar terkabul? Jawabannya kamu tadi. Ya, karena kita memikirkan hal itu sama saja kita mendoakan dan meminta kepada alam. Dan alam mengabulkan gitu. Sip bener jawabannya. Sekarang bintang gitu. Makanya hati-hati sekali jika berpikir, karena dari pikiran itu akan timbul sebuah perkataan. Dan hati-hati dari perkataan itu, karena perkataan akan lama-lama menjadi sebuah tindakan. Dan hati-hati juga melakukan sebuah tindakan yang lama-lama dari tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Betul. Ya. Dan hati-hati kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi budaya yang mengoyot di Nusantara. Menyebar. Ya, itu berawal dari apa? Dari pikiran. Makanya mulai sekarang Jangan punya Kusnuzon. pikiran. Ya pinter ini. Ya pinter. Gak usah punya pikiran. Jadi kita ditipu Apa-apa terus aja. harus kusnuzon, Berprasangka baik. berprasangka baik, sehingga kita selalu memesan kepada alam semesta Hal-hal hal-hal yang baik yang akan datang kepada diri kita, dan Gusti Allah akan mengijabahi apa yang kita pesankan. Tips bahagia untuk setiap hari, Mas. Ya wis, Bangun tidur, alhamdulillah sehat, rezekiku lancar, barokah. Ya, Mas.
Aku malah tadi baru bangun tidur, baru ucap-ucap mata. Pajero ya kan, ya kan. Gimana bisa kayak gitu, Mas? Nah itu kan salah satu pikiran kita yang dan meminta kepada alam. Siapa tahu nanti alam mengabulkan Apa pikiran itu kita. namanya di? Law of attraction. Bukan. Apa? Anu Wih, apreasi. Traction. Apa apreasi kayak apa jenenge ya? The carburation. Carburation keihin. Vibrasi. Vibrasi itu getaran. Getaran. Apa yang kita pikirkan akan kembali, apa yang kita gerakan itu akan kembali. Law of vibration. Ya law of attraction, law of attraction. Ya sebagainya lah. Banyak lah. Itu imajinasi. Imagination. Mengimajinasikan seolah-olah kita Carburation. sudah memiliki hal itu dan itu nyata. Contoh kecil, tetangga saya lama nggak punya anak. Ya. Tiba-tiba dia berinisiatif untuk memungut, bukan memungut, Memupuh. memelihara, Mengopeni. mengopeni, Memupuh. Mengangkat. ya mengangkat anak. Hari yang angkat anak. Diangkat-angkat. Nah, padahal dia udah menikah sampai sekitar 15 tahun dan baru 3 bulan saja mengangkat anak. Apa harusnya? Betul masalahnya. Mengopeni. Lah kok diprotes kayak Mengopeni anak, tiba-tiba itu langsung hamil. Karena apa? Karena kebahagiaan yang dia ciptakan setiap hari. Kalau itu ninang. Tuh, kasih tak nanduk-nanduk. Yang sampingnya loh Mas. Apa? Yang salah mainan hujan itu main air hujan, kayak membayangkan main dengan anaknya gitu loh Mas. Oh, iya. Sama suaminya gitu. Ya, Ya terkabul. Berarti yang dibayang-bayangin akan terkabul, Mas. iya, makanya hati. Oke lah. Penting ikhtiar. Tapi bayang-bayanginnya juga yang Bagus. Jangan bayanginnya yang ada lampu kuning hijaunya kayak Mas J. perapatan. Oke teman-teman, kita akan mengabarkan berita ini kepada sahabat yang lain. Udah tahu ya. Udah tahu, Mas. Jawaban Ya nanti apa coba pesan Dari atau beliau. dari beliau. Di sini ternyata. Mas. Yuk.